Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 768, menuangkan teh. Air mata mengalir dari mata Jiang Ruobing. Sebagai wanita dari keluarga Jiang, meskipun statusnya sangat mulia, hanya dia sendiri yang tahu penderitaan di dalam hatinya. Apa bedanya dengan ternak yang dibesarkan hanya untuk disembelih? Ini adalah nasib babi dan juga nasib kami para wanita, kata wanita cantik itu pelan. Saat itu, tuanmu ingin melepaskan diri dari nasib ini, tetapi justru menyebabkan kematian tragis orang yang dicintainya. Penyesalan itu membebani hidupku sepanjang waktu. Jika aku tidak begitu keras kepala kala itu, mungkin semuanya akan baik-baik saja, dan begitu banyak orang tidak akan mati di kota bulan merah. Kenangan tentang peristiwa itu kembali menusuk hatinya dengan rasa sakit. Jiang Ruobing segera menyeka air matanya dan berkata, "Guru, maafkan aku. Aku malah mengingatkanmu pada hal-hal yang menyedihkan lagi." "Seharusnya aku yang meminta maaf," jawab wanita cantik itu sambil tersenyum lembut. "Tuan telah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun." Jiang Ruobing terkejut dan berseru, "Tuan, ada apa sebenarnya?" Wanita cantik itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan tidak akan lagi tenggelam dalam kesedihan masa lalu. Setelah meminum anggur mabuk ini, aku akan melupakan apa yang seharusnya dilupakan. Aku, Ningke Yue, telah kembali. Aura keagungan yang sulit digambarkan terpancar darinya, dan seluruh temperamennya berubah. Sekarang, dia benar-benar menunjukkan sikap seorang ahli tiada tara." Jiang Ruobing nyaris tidak percaya. Dia membelalakan mata dan berkata, "Aku sangat penasaran. Dewa macam apa yang datang ke sini sampai bisa membangunkanmu?" Ningke Yue tersenyum dan menyentuh wajah kecil Jiang Ruobing. Kota ini dipenuhi oleh para tuan muda dan semua talenta terbaik dunia berkumpul di sini. Apakah ada seseorang yang kamu sukai? Wajah Jiang Ruobing langsung memerah. Dia mendengus dan berkata, "Mereka semua tuan muda genit yang hanya mengandalkan keluarga bangsawan mereka. Tidak satu pun punya kemampuan nyata. Bagaimana mungkin aku menyukai orang seperti itu?" Ningke Yue tersenyum lalu berkata dengan serius, "Ruobing, kamu sudah mencapai usia menikah. Jika tidak segera menikah, kamu akan menjadi pejuang sisa. Meski wanita dari keluarga besar memiliki banyak batasan, setidaknya hidup mereka masih lebih baik daripada wanita biasa. Mereka bisa memilih pasangan dengan status setara, merawat suami dan membesarkan anak, lalu hidup terhormat. Tapi wanita biasa, apakah mereka bisa memilih nasibnya sendiri? Sekarang, hampir semua talenta terbaik dunia berkumpul di kota bulan merah. Kamu harus mengamati dengan saksama dan memilih satu yang cocok untukmu. Namun syaratnya, orang itu harus memiliki kekuatan dan potensi perkembangan yang tinggi, meskipun latar belakangnya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, apalagi orang tuamu akan..." Jiang Ruobing mengerucutkan bibir dan mendengus. "Jika aku tidak bisa menemukan seseorang yang kusukai, aku tidak akan menikah, meskipun harus menjadi pejuang sisa. Orang terakhir itu adalah raja. Aku tidak akan pernah menikah dengannya." Ningke Yue meraih tangan kecilnya dan berkata lembut, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Di masa lalu, guru memang kurang memperhatikanmu. Kali ini, aku pasti akan membuat keputusan untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, tidak ada yang bisa memaksamu. Namun, kamu tetap harus memilih seseorang yang ingin kamu nikahi." Kontes bela diri untuk menikah ini sudah menimbulkan kegaduhan besar. Jika kamu tidak memilih calon suamimu sendiri, bagaimana kota bulan merah bisa mengakhiri semuanya? "Tuan, ini tidak adil bagiku," kata Jiang Ruobing cemas. "Karena ini kontes bela diri untuk menikah, tentu saja seseorang harus menang dulu sebelum bisa menikah denganku. Bahkan jika aku menyukai seseorang, apa gunanya kalau dia tidak bisa menang? Semua kandidat favorit juara adalah playboy atau orang yang sangat tidak enak dipandang. Mereka juga tidak benar-benar kuat
dan hanya bergantung pada peralatan, pil, dan teknik keluarga mereka. Abaikan semua itu, mereka bahkan tidak bisa mengalahkanku. Mata Ning Keiyue berbinar. Dia berkata, "Jangan khawatir, temukan saja orangnya. Selama bakat dan kekuatannya tidak terlalu buruk, guru akan membiarkannya menang. Dalam periode ini, aku akan mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang semua ahli muda yang memasuki kota bulan merah. Kamu bisa memilih dengan lebih tenang." Jiang Ruobing masih ingin berkata sesuatu, tetapi Ning Keiyue menghentikannya. "Sudah cukup. Kembali dan tunggu kabar. Guru akan segera menangani masalah ini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita." Setelah Jiang Ruobing pergi, Ning Keiyue menatap 2 botol anggur dengan ekspresi aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak itu tampaknya sudah banyak pengalaman. Di balik wajah mudanya, ada perasaan yang telah ditempa oleh perubahan. Dia junior dari teman lama yang mana? Penampilan dan kemampuannya juga luar biasa. Meski kekuatan martial supreme bintang 5 miliknya biasa saja, dia mampu lolos dari serangan telapak tanganku. Seni petir itu sedikit mirip dengan teknik transformasi petir dari Sekte Kalajengking Utara. Jika begitu, apakah dia memiliki hubungan dengan keluarga Jiang? Ning Keiyue berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. "Baiklah, aku akan mengumpulkan semua informasi tentang bocah ini terlebih dahulu. Kita lihat apakah Ruobing akan menyukainya." Tubuhnya perlahan menjadi samar di bawah pohon persik, lalu menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan 2 botol anggur berkualitas tinggi yang memancarkan aroma lembut di udara. Setelah berpamitan dengan Ning Keiyue, Yun Xiao menaiki kereta yang mengarah ke selatan dan terbang ke udara. Kendaraan ini sangat praktis. Di dalamnya terdapat penanda berbagai lokasi penting di seluruh kota bulan merah, dan selama tujuannya ditentukan, kereta itu akan langsung membawanya ke sana. Yun Xiao memilih arah menara harta karun yang tak terhitung dan segera melesat ke depan. Kota bulan merah merupakan salah satu kota utama di seluruh benua. Hampir semua kamar dagang, baik besar maupun kecil, memiliki cabang di sini. Bahkan beberapa kamar dagang besar mendirikan kantor pusat mereka langsung di kota bulan merah. Bisnis menara harta karun sangat ramai. Seluruh aula penjualan mencakup area puluhan ribu meter persegi, namun arus orang yang keluar masuk tidak pernah berhenti. Meski luas, tempat itu tetap terasa padat. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Seorang asisten toko yang cekatan segera menghampiri dan mengarahkan Yun Xiao ke samping agar tidak menghalangi pintu masuk. "Apakah kalian memiliki mutiara bulan dari Laut Timur?" tanya Yun Xiao langsung. "Barang yang kami jual sangat banyak. Saya akan memeriksa dan mencarikan untuk Anda," jawab asisten toko itu dengan tergesa. Sebagai pelayan, dia memang harus mengenal ribuan jenis barang. Namun, meskipun begitu, masih ada banyak benda langka yang tidak dapat diingat semuanya. Yun Xiao mengangguk. Hal seperti ini cukup wajar. Sejujurnya, dia sendiri tidak terlalu berharap penjaga toko itu bisa menemukannya. Tujuan utamanya hanyalah bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di cabang kota bulan merah. Hanya melalui orang itulah barang tersebut mungkin diperoleh. Namun, jika dia langsung meminta bertemu penanggung jawab, kemungkinan besar akan diabaikan. "Tuan, kamu datang untuk membeli 1 set, bukan?" Tiba-tiba, seorang pria mendekat sambil menundukkan tubuhnya dan melirik ke sekeliling. Dia berbisik, "Saya dari Asosiasi Pedagang Naga Brutal. Kami memiliki 1 set perlengkapan yang persis sama. Harganya hanya setengah dari harga di Menara Harta Karun yang tak terhitung. Perlengkapan mendalam tingkat pertama dengan kualitas tingkat ke-9. Dijamin sepadan." Yun Xiao sedikit terkejut. Dengan persepsinya yang tajam, dia memang sudah lama menyadari banyak orang di aula sedang membicarakan sesuatu yang disebut 1 set. Hal itu membuatnya penasaran. Dia pun bertanya, "Apa maksudmu dengan 1 set?" Pria itu tertegun sejenak, lalu menatap Yun Xiao dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu tidak tahu tentang set? Jangan bilang kamu tidak berniat ikut dalam pertarungan untuk pasangan nona muda kedua keluarga Jiang. Tidak perlu malu. Kalau mau, katakan saja. Pria mana yang tidak menginginkannya?"
Hanya saja kebanyakan tidak berani. Tapi dengan jaminan kemenangan dari Asosiasi Pedagang Naga Brutal kami, itu bukan masalah sama sekali. Dia mengeluarkan sebuah buku kecil bertuliskan kemenangan pasti di sampulnya. Setelah membukanya, dia menjelaskan dengan bersemangat, paket kemenangan pasti dari Asosiasi Pedagang Naga Brutal kami dibagi menjadi 3 tingkatan. Isinya mencakup senjata, baju zirah, helm, pelindung pergelangan tangan, pelindung lutut, dan pelindung kaki. Selain itu, ada sepasang cincin untuk meningkatkan kekuatan dan kelincahan, serta kalung yang meningkatkan ketahanan terhadap berbagai atribut. Senjatanya bahkan bisa ditempa ulang kapan saja sesuai kebutuhan Anda. Harga satu set hanya 60% dari harga beli satu persatu. Hampir setengah harga. Pria itu berkedip dan menampilkan senyum licik. Hehe, dengan set perlengkapan ini, mustahil tidak mendapatkan perhatian nona muda kedua keluarga Jiang. Pah, saat dia masih berusaha keras mempromosikan barangnya, sebuah tangan menepuk pundaknya dengan keras. Seorang penjaga dari Menara Harta Karun yang tak terhitung mengambil buklet di tangannya, meliriknya sekilas, lalu mendengus dingin. Sampah lagi yang datang untuk menarik pelanggan dari Menara Harta Karun kami. Seret dia keluar, hajar sampai mati, lalu kubur di halaman belakang untuk menyeduh. Teh. Ah, tidak tuan-tuan, ampuni saya. Saya tidak berani mengulanginya lagi. Pria itu gemetar sambil memohon belas kasihan. Namun, sebelum sempat berkata lebih banyak, dia sudah pingsan dan diseret pergi oleh beberapa prajurit. Penjaga itu kemudian tersenyum kepada Yun Xiao dan berkata, "Pelanggan yang terhormat, jangan mudah tertipu. Saat ini, semua kamar dagang besar memang meluncurkan set perlengkapan arena mereka sendiri. Namun, jika Anda ingin menang, pilihan terbaik tetaplah set raja dari Menara Harta Karun yang tak terhitung. Jika kualitasnya sama, kami unggul di harga. Jika harganya sama, kami unggul di kualitas. Jika keduanya sama, kami unggul di pelayanan. Singkatnya, kami memastikan Anda membeli dengan tenang dan menggunakannya tanpa khawatir. Kepuasan Anda adalah tujuan terbesar kami. Aku tidak berniat membeli set perlengkapan," kata Yun Xiao dengan agak canggung. Dia hanya mempromosikan barangnya. Tidak perlu sampai membunuhnya dan menjadikannya teh, bukan? Yun Xiao tahu bahwa kota bulan merah menghasilkan sejenis teh darah yang disiram dengan darah para seniman bela diri. Semakin kuat korbannya, semakin harum dan nikmat rasa teh tersebut. Itu adalah barang langka dan termasuk salah satu dari 3 teh terbaik. Penjaga itu mendengus dingin dan berkata, "Dunia bisnis sama seperti medan perang. Jika orang dari kamar dagang lain berani datang ke wilayah kami untuk menarik pelanggan, itu berarti mereka ingin memutus sumber penghasilan kami. Memutus sumber penghasilan sama saja dengan membunuh orang tua. Dia berniat membunuh orang tua kami, jadi menggunakan darahnya untuk menyiram daun teh justru sudah terlalu murah hati. Jika orang dari Menara Harta Karun kami pergi menarik pelanggan di tempat lain, hasilnya juga akan sama." Yun Xiao tertegun mendengarnya. Tampaknya pertikaian tidak hanya terjadi di dunia seni bela diri. Selama ada kepentingan, konflik akan selalu ada. Beginilah dunia persilatan sebenarnya. Penjaga itu segera kembali memasang senyum ramah dan berkata, "Pelanggan, silakan melihat-lihat dengan santai. Barang-barang di Menara Harta Karun yang tak terhitung benar-benar yang terbaik. Tidak akan ada tandingannya." Yun Xiao mengangguk ringan dan mulai menelusuri toko. Hampir setiap tamu yang datang ditemani oleh seorang pelayan, dan sikap pelayanan mereka memang sangat baik. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.